Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Ani Halimatul Munawaroh beserta teman saya Chandrika Cahyaningrat dan Destri Vitalia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian integral secara numerik. Untuk pemateri pertama saya sendiri. Penyelesaian integral secara numerik. Di dalam kalkulus, integral adalah satu dari dua pokok bahasan yang mendasar di samping turunan atau derivatif. Dalam kuliah kalkulus integral, Anda telah diajarkan cara memperoleh solusi analitik atau dua eksak dari integral tak tentu maupun integral tentu. Integral tak tentu dinyatakan sebagai integral fungsi x dx sama dengan fungsi x plus c, itu hasilnya. Solusinya, fungsi x adalah fungsi menerus sedemikian sehingga fungsi x sama dengan fungsi x dan c adalah sebuah konstanta. Integral tentu menangani perhitungan integral di antara batas-batas yang telah ditentukan, yang dinyatakan sebagai integral batas AB fungsi x dx. Menurut teorema dasar kalkulus integral, persamaan di atas dapat dihitung sebagai integral batas AB fungsi x dx sama dengan fungsi x dibatasi oleh AB sama dengan nanti hasilnya itu fungsi nilai B disubstitusikan dikurangi fungsi dari A yang disubstitusikan. Secara geometri, integrasi tentu sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fungsi X. Garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Daerah yang dimaksud ditunjukkan oleh bagian yang diarsi. Maksud dari grafik di samping yaitu untuk area atau daerah yang diarsir itu merupakan batas dari XA dan XB dari integral tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi yang dapat diintegrasikan dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu fungsi menerus yang sederhana. Fungsi menerus yang sederhana itu adalah fungsi yang nilainya kontinu. Misalnya pada fungsi aljabar yaitu fungsi polinom dan fungsi non-aljabarnya yaitu trigonometri dan fungsi eksponensial. Bisa dilihat di samping, ini merupakan contoh dari fungsi menerus yang sederhana. Yang kedua yaitu fungsi menerus yang rumit. Contohnya itu pada fungsi yang kompleks. Dan yang ketiga yaitu fungsi yang ditabulasikan. Maksud dari fungsi yang ditabulasikan yaitu fungsi yang disusun dalam bentuk tabel yang sudah diberi kode sesuai analisis yang dibutuhkan. Yang dalam hal ini nilai x dan fungsi x diberikan dalam sejumlah titik diskrit. Fungsi seperti ini sering dijumpai pada data hasil eksperimen di laboratorium atau berupa data pengamatan di lapangan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa metode untuk menyelesaikan integral secara numerik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode trapezoida. Suatu persamaan integral yang terbatas A, B, fungsi x dx disebut numerical quadrature. Pendekatan numerik untuk menyelesaikan integral tersebut adalah sigma n I sama dengan 0, AI fungsi XI. Adapun metode pendekatan yang paling dasar dalam memecahkan masalah integral secara numerik adalah metode ini, yaitu metode trapezoida yang rumusnya seperti ini. Di mana X0 sama dengan A, X1 sama dengan B, dan H sama dengan B min A. Karena bagian error pada trapezoida adalah fungsi yang diturunkan dua kali, maka pendekatan trapezoida bekerja efektif pada fungsi-fungsi yang diturunkan keduanya, bernilai 0. Selanjutnya yang kedua yaitu metode Simpson. Metode pendekatan yang lebih baik dalam integral numerik yaitu metode ini, yang formulasinya seperti ini: X0 dengan X0 sama dengan A, X2 sama dengan B, dan X1 sama dengan A plus H, di mana H sama dengan B min A per 2. Contoh metode trapezoa untuk fungsi F pada interval 0,2 adalah di mana X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 2, dan H sama dengan 2 min 0 sama dengan 2. Sedangkan metode Simpson untuk fungsi F pada interval 0,2 adalah
Selanjutnya yang ketiga yaitu metode komposit Simpson. Metode komposit Simpson menawarkan cara mudah menghitung integral numerik ketika nilai n lebih dari 4. Perhatikan contoh berikut. Tentukan solusi numerik dari R40x dx. Metode Simpson dengan H sama dengan 2 atau interval evaluasi integral dibagi 2, n sama dengan 2, memberikan hasil. Padahal solusi eksak dari integral tersebut adalah E4 min E0 sama dengan 53,598815. Artinya, terdapat error sebesar 3,17143 yang dinilai masih terlampau besar untuk ditolerir. Bandingkan dengan metode yang sama namun dengan H sama dengan 1. Hasil ini memperlihatkan error yang makin kecil yaitu menjadi 0,26570. Jadi dengan memperkecil error menjadi semakin kecil dan itu artinya solusi integral numerik semakin mendekati solusi eksak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk metode lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Vitalia. Di sini saya akan meneruskan materi sebelumnya, yakni metode integrasi numerik. Yang pertama di sini ada adaptif kuadratur. Adaptif kuadratur ini adalah metode integrasi numerik di mana integral dari suatu fungsi x diperkirakan menggunakan aturan kuadratur statis. Aturan kuadratur statis ini berada pada subinterval yang disempurnakan secara adaptif dari domain integrasinya sendiri. Rumus umum dari adaptif kuadratur yakni Q sebanding integral BA fungsi dx, sedangkan penaksir kesalahannya yakni entalpi sebanding Q min integral BA fungsi dx. Metode komposit mensyaratkan luas area integrasi dibagi menjadi sejumlah region dengan jarak interval yang seragam yaitu sebesar nilai H. Akibatnya, bila metode komposit diterapkan pada fungsi yang memiliki variasi yang tinggi dan rendah sekaligus, maka interval H yang kecil menjadi kurang efektif. Sementara interval H yang besar mengundang error yang besar pula. Metode adaptif kuadratur ini muncul untuk mendapatkan langkah yang paling efektif di mana nilai interval H tidak dibuat seragam, melainkan mampu beradaptasi sesuai dengan tingkat variasi kurva fungsinya. Selanjutnya ada Gaussian kuadratur. Gaussian kuadratur itu jika jarak setiap nilai x bertuturan sama, kita dapat menggunakan salah satu rumus Newton-Case yang dibahas sebelumnya, yakni aturan trapesium, aturan Simpson, atau aturan Boole, untuk menghitung hampiran integral tersebut. Suatu integral dapat ditransformasikan ke dalam bentuk Gaussian kuadratur melalui formulasi berikut, di mana perubahan variabel memenuhi. Contohnya, integral BA fungsi dx sama dengan integral 1 min 1 fungsi B min A kali T plus B plus A per 2 dikali B min A per 2 kali dt. Selanjutnya, T sama dengan 2x min A min B per B min A sebanding dengan X sama dengan 1 per 2 kali B min A kali T plus A plus B. Selanjutnya ada metode Rombert. Metode integrasi Rombert ini didasarkan pada perluasan ekstrapolasi Ritz-Carlson untuk memperoleh nilai integrasi yang semakin baik. Sebagai catatan, setiap penerapan ekstrapolasi Ritz-Carlson ini akan menaikkan order galat pada hasil solusi sebesar 2 kali. Misalnya, bila I sama dengan H dan I sama dengan 2H dihitung dengan kaidah trapesium yang berorde galat O H kuadrat, maka ekstrapolasi Ritz-Carlson menghasilkan kaidah Simpson 1/3 yang berorde O H pangkat 4. Selanjutnya, bila I sama dengan H dan I sama dengan 2H dihitung dengan kaidah Simpson 1/3. Ekstrapolasi Ritz-Carlson yang menghasilkan kaidah Boole yang berorde O
O H pangkat 6. Tinjau kembali persamaan ekstrapolasi Richardson, yakni J sama dengan I kali H plus 1 plus IH min I 2H per 2Q min 1. Selanjutnya ada integral ganda. Dalam bidang teknik biasanya dipakai integral ganda ini. Integral sering muncul dalam bentuk integral ganda 2 atau lipat 2, atau integral ganda 3 atau lipat 3, dan misalkan kita tinjau untuk integral lipat 2. Integral lipat 2 didefinisikan sebagai integral lipat 2A fungsi x, y, dA sama dengan integral BA kali integral DC fungsi x, y, dy kali dx sama dengan integral DC kali integral BA fungsi x, y, dx, dy. Tafsiran geometri ini, integral ganda adalah menghitung volume ruang di bawah permukaan kurva, yakni fungsi XY yang alasnya adalah berupa bidang yang dibatasi oleh garis-garis X sama dengan A, X sama dengan B, Y sama dengan C, dan Y sama dengan D. Volume benda berdimensi 3 adalah V sama dengan luas alas kali tinggi. Itu adalah rumus dari volume benda berdimensi 3. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandrika Cahyaningrat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penyelesaian integral menggunakan aplikasi MATLAB. Sebelumnya terdapat metode-metode untuk penyelesaian integral dengan menggunakan MATLAB, yaitu yang pertama dengan cara menggunakan metode Simpson, dan yang kedua itu dengan menggunakan metode trapezoid. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk menggunakan metode Simpson, perumusannya itu ialah I sama dengan 1/3 H dalam tanda kurung FA, fungsi FA ditambah dengan fungsi FB ditambah dengan sigma dengan batas I 1, 3, atau 5, ini untuk yang ganjil, sampai N-1 4F XI ditambah dengan sigma I sama dengan 2, 4, atau 6, ini untuk I-nya yang genap, sampai N-2 2F XI. Atau bisa disederhanakan untuk metode Simpson ini menjadi A sama dengan 1/3 H Fx0 ditambah 4 Fx1 ditambah Fx2, dimana nanti dari rumus ini kita harus bisa mentransformasikan perumusan integral menjadi ke dalam rumus ini, seperti itu. Kemudian untuk yang trapezoida, nah rumus trapezoida itu I sama dengan H dalam kurung setengah FA ditambah FB ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N-1 Fxi, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi A sama dengan H Fx0 ditambah Fx1 per 2. Nah, di sini seperti yang sudah terlihat di gambar ya, bahwa ada suatu fungsi yang membentuk sebuah garis dengan x0 sama dengan A dan xn sama dengan B, yang dimana nanti dapat diketahui bahwa H itu merupakan pengurangan antara B dikurang dengan A. Nah, kemudian jika sudah sampai sini, ada sebuah soal
yang harus kita kerjakan. Nah, contoh soalnya yaitu carilah hasil dari integral dengan batas bawah 0 dan batas atas phi per 2 x sin x dx dengan menggunakan MATLAB dengan metode trapezoida dan Simpson sepertiga. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita kerjakan ialah dengan mentransformasikan rumus tadi ke dalam skrip ya. Adapun caranya ialah F sama dengan F X dikali dengan X X dikali dengan sin X. Kemudian tadi dengan A batas bawah, A menjadi batas bawahnya 0, B yaitu batas atasnya tadi ialah pi per 2, kemudian N di sini ialah banyaknya strip yang terjadi pada sebuah yang membentuk trapezoida ya. Baiklah, coba mari kita selesaikan soal yang ada dengan menggunakan metode trapezoida terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus memindahkan fungsi yang tadi ke dalam skrip di dalam MATLAB, menjadi berarti F sama dengan F X dikali sin X, kemudian tadi dengan batas bawahnya A sama dengan 0, B batas atas pi per 2 N, di mana N ini merupakan daerah atau divisi-divisi yang terbentuk ketika suatu garis melengkung membentuk trapesium ya ini. Nah, ketika diberikan suatu garis-garis ini, maka inilah yang disebut dengan N. Dan N ini haruslah bilangan genap. Jadi kita dapat menentukan sendiri bilangan genap yang kita mau. Contohnya di sini saya bisa ambil 10 dengan N sama dengan 10. Kemudian H tadi itu B min A dibagi dengan N. Lalu S, di mana S ini merupakan dari rumus ini ya, 0,5 1/2 FA ditambah dengan FB. Dari sini asalnya 0,5, kita sederhanakan tadi setengah itu menjadi 0,5 dikali dengan FA ditambah FB seperti ini.
Kemudian untuk batas I sama dengan 1 sampai N-1. N-1 dan S-nya itu berarti S ditambah FA ditambah I dikali H. Kemudian kita akhiri, I sama dengan H dikali H dikali S. Kemudian kita coba run. Nah, maka di sini sudah ketahuan ya bahwa integralnya itu hasilnya itu 1,0021, dan ini cara menggunakan metode trapezoidal. Nah, selanjutnya kita menggunakan, karena ini kita run and advance ya, karena ini tidak disimpan. Kalau misalkan mau di run atau dijalankan bisa kita simpan terlebih dahulu, tapi di sini saya langsung ke yang metode Simpsons. Kita clear windownya terlebih dahulu. Nah, dimana tadi yang metode Simpson ini sama dengan metode trapezoidal sebelumnya, harus menuliskan fungsinya terlebih dahulu, yaitu F sama dengan F X X dikali dengan sin X, seperti ini. Kemudian dengan batas bawahnya A sama dengan 0, B batas atas sama dengan pi per 2, dan N, karena di sini kita menggunakan aturan Simpson yang 1/3, maka di sini kita harus menggunakan daerah atau area yang dapat dibagi 3 dan harus genap. Contohnya misalkan kita ambil 18, N18, kemudian H sama seperti tadi, B min A per N. Kemudian dengan S, nah disinilah perbedaannya ya. Kalau S tadi itu dikali 0,5, nah kalau di sini dia S-nya itu hanya FA plus FB saja. FA ditambah FB kemudian untuk batas I yang genap, I yang ganjil maksud saya. Untuk batas I yang ganjil, misalkan 1 banding 2 sampai N-1, untuk S-nya S ditambah 4 dikali FA ditambah I dikali H. Nah, dimana S ini tadi kita dapat dari perumusan yang ini ya. Nah, untuk I yang ganjil
4fxi, untuk i yang genap nanti 2fxi. Maka kita lanjutkan kembali, kita akhiri. Kemudian untuk i yang genap yaitu 2 banding 2, n sampai dengan 2, kemudian s nya rumus ini didapatkan dari perumusan yang tadi ya, ditambah i dikali h kita akhiri, dan i sama dengan h per 3 dikali dengan s. Maka di sini bisa kita run. Nah, maka di sini hasilnya i sama dengan 1. Dimana memang jika kita menghitung persamaan ini menggunakan manualnya, maka hasilnya itu sama dengan 1. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.